Saya akan menceritakan bagaimana pertama kali saya merancang dan menjual gagasan saya ini hingga saat ini terjual sudah lebih dari 2000 kopi. Bagaimana ceritanya? Sebelum saya lanjutkan, tolong bantu saya untuk caranya dengan like atau follow saja sudah lebih dari cukup. Teman-teman, buku lembar balik stunting ini adalah gagasan atau karya saya yang pertama kali ketika saya memutuskan untuk mengembangkan diri dalam dunia media promosi kesehatan menjadi seorang promkespreneur, dan melalui buku ini pula saya bisa terubah mindset atau cara berpikir saya tentang bagaimana pengembangan sebuah media promosi kesehatan yang dulu awalnya saya berpikir lebih cenderung ke grafik oriented ya, dimana karya-karya saya memang lebih banyak didominasi oleh grafis. Namun melalui buku ini saya mulai mengubah mindset saya dari grafis oriented menuju ke bagaimana menciptakan satu karya yang bisa tetap diterima oleh pasar namun tidak meninggalkan aspek-aspek scientific base. Mulai rajin membaca ya, dari dulu yang awalnya hanya rajin membaca status orang, tapi lambat laun mulai bergeser bagaimana saya bisa mulai belajar membaca dan memahami pengembangan media promosi kesehatan, khususnya yang berkaitan langsung dengan produk-produk grafis ya, produk-produk cetak. Itu saya pelajari sampai dengan saya juga pernah membuat review sistematis bagaimana efektivitas beberapa produk-produk atau bentuk-bentuk media promosi kesehatan yang selama ini sudah banyak beredar di masyarakat. Teman-teman, buku ini saya buat dalam 15 topik bahasan. Mulai dari apa itu stunting, kemudian gejala stunting, penyebab stunting, kemudian 1000 hari pertama kehidupan, cara intervensi stunting, terus tablet tambah darah dan anemia, contoh sajian makan, isi piringku, pentingnya melahirkan di vaskes, kemudian inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, standar emas makanan bayi, imunisasi, PHBS, sampai dengan sanitasi total berbasis masyarakat atau sanitasi dan keterkaitannya dengan stunting. Tahapan apa yang paling sulit ketika kita merintis sebuah karya, terutama untuk pertama kali ya? Tahapan yang paling sulit yang saya rasakan ketika mengerjakan buku ini bukan pada desain atau pada searching literatur atau pada bagian-bagian yang bersifat teknis ya. Yang lebih sulit bagi saya waktu itu adalah bagaimana membangkitkan keberanian bahwa ini harus selesai dan ini harus saya publis, dan termasuk ketakutan bagaimana ketika nanti buku ini tidak bisa diterima oleh pasar, termasuk pertanggungjawaban saya secara akademis yang harus saya pertanggungjawabkan terhadap validitas isi dari apa yang saya buat di dalam media promosi kesehatan ini. Kalau proses-proses yang lain saya kira normatif aja ya, dan sama seperti yang banyak dilakukan orang, searching referensi, kemudian proses desain sampai layout, kemudian bagaimana mendaftarkan ke penerbit sampai dengan mendaftarkannya ke HQ, itu semua saya lakukan ya. Dan saya kira untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang berbasis promosi kesehatan, tahapan-tahapan ini bukan merupakan satu hal yang baru ya, dan ini merupakan satu hal yang banyak sekali teman-teman sudah lalui ketika teman-teman membuat media promosi kesehatan. Untuk masalah penerbitan, saya kira untuk saat ini bukan menjadi satu hal yang sulit ya, karena sekarang ada self publishing yang memungkinkan kita untuk menerbitkan sendiri buku-buku kita dan menerbitkan serta menjual sendiri, yang itu berbeda dengan ketika kita mempublish atau menerbitkan buku kita melalui penerbit mayor. Selain itu, dengan self publishing ini ketika kita pinter-pinter dalam pemasarannya, ini justru akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar ya, dibandingkan dengan ketika kita menerbitkan ke penerbit mayor. Lalu bagaimana memasarkannya? Kan kita tidak cukup hanya membuat, kemudian dipublish, kemudian masih ada permasalahan yang lain, yaitu ketika kita masuk ke area-area pemasaran, karena pada akhirnya kita menyadari bahwa menjual itu cukup menyulitkan. Saya menjual buku ini melalui berbagai platform ya, semua pasar e-commerce itu saya masuki ya, di Lazada, di Tokopedia, di Shopee, di TikTok Seller, semuanya ada.
Selain melalui marketplace, buku ini juga terjual melalui jalur-jalur yang lain, diantaranya offline ya. Banyak dinkes yang sudah memakai produk ini ya. Selain itu juga beberapa kali pernah masuk di kampus ya, digunakan untuk media intervensi perilaku masyarakat ya, melalui penelitian-penelitian yang bersumber dari berbagai dana ya, ada dana hibah, ada dana kampus internal, dan ini cukup memberi tambahan motivasi ke saya terhadap progres dari penjualan buku ini. Pesan penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua yang mungkin saat ini sudah punya karya atau punya gagasan, punya ide, cuman masih ragu-ragu untuk keluar, masih ragu-ragu untuk mempublish karyanya. Silakan keluarkan ya, mari keluarkan. Kita ikut aja tagline-nya Tokopedia ya, mulai aja dulu. Komen ya, silakan komen di bawah. Tapi satu hal, berani aja dulu. Demikian, cakap Media Promkes, selalu ada inspirasi.